pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki beberapa tahun yang lalu, bagaimana para korban, keadaannya, apakah sudah mendapatkan pemulihan, Ya. apakah mereka masih mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan ya pasca mendapatkan surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM berat misalnya gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa kemudian Aceh awalnya kita tetapkan sebagai lokasi di mana Hari HAM akan kita selenggarakan pada tahun ini. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record. Dan seperti biasa kita akan membahas isu-isu penting tentu saja, tapi dengan cara yang santai gitu ya. Kali ini kita akan bahas isu yang sangat penting, yaitu mengenai Hari HAM Sedunia. Jadi Sobat Antara, Hari HAM Sedunia bakal diperingati setiap 10 Desember di setiap tahunnya. Untuk itu kita akan ngobrol, membahas tentang HAM di tanah air, seperti apa progresnya, pemajuannya, kemudian literasi dan lain sebagainya, dengan tentu saja orang yang paling tepat ya rasanya, yaitu saya sudah bersama dengan Mbak Anis Hidayah selaku Ketua Komnas HAM. Apa kabarnya Mbak Anis? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara ya, untuk kita ngobrol banyak begitu tentang HAM dan peringatan Hari HAM Sedunia di tanggal 10 Desember ya setiap tahunnya. Ini sebelum kita lebih banyak soal detail peringatan Hari HAM dan lain-lain, mungkin saya mau tahu dulu sebetulnya Hari HAM bagi Komnas HAM, bagi Mbak Anis juga, itu maknanya apa sih kalau bisa disampaikan? Tentu makna Hari HAM tidak hanya bagi Komnas HAM tetapi bagi kita semua ya, karena Hari HAM itu diperingati sejak tahun 48 ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi pada tahun 48 ya, artinya sudah 77 tahun. Kenapa 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM dan itu penting? Tentu untuk merefleksikan sejauh mana penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia itu sudah dijalankan. Apakah sudah kondusif, apakah masih memiliki tantangan, dan sejauh mana negara menjalankan kewajibannya, karena penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM itu kan tanggung jawab negara gitu. Iya. Artinya memang ini wajib menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat gitu ya, secara khusus memang di Indonesia begitu ya, terkait dengan berbagai macam literasi, pemajuan dan lain-lain tentang HAM begitu ya. Betul. Saya dapat info katanya Komnas HAM tahun ini mau menyelenggarakan satu peringatan begitu, peringatan Hari HAM di Banda Aceh gitu ya Mbak ya. Betul. Mungkin sekilas diinformasikan bahwa ini bertepatan juga dengan 20 tahun perjanjian Helsinki gitu ya. Update-nya seperti apa nih Mbak Anis? Ya, jadi sebenarnya memang kami sudah berkomunikasi, berkoordinasi dan menyepakati satu kerjasama dengan Pemprov dan Pemkot Aceh ya, terkait dengan peringatan Hari HAM 2025. Kita lakukan di sana, memperingati juga 20 tahun perjanjian Helsinki gitu. Nah, temanya cukup penting dan reflektif, yaitu memuliakan kemanusiaan, merawat perdamaian. Jadi tetapi karena mempertimbangkan situasi di Aceh saat ini yang sedang ada bencana gitu ya, sehingga kemudian kita putuskan di Komnas HAM untuk membatalkan peringatan Hari HAM di Aceh, tetapi kita tetap akan melakukan aksi kemanusiaan di Aceh, di Sumbar dan juga di Sumatera Utara. Aksi kemanusiaan seperti apa sih maksudnya yang juga berkaitan ya dengan peringatan Hari HAM Sedunia ini? Ya, jadi tentu kami akan mengunjungi lokasi-lokasi bencana, kemudian memberikan satu bentuk dukungan ya, terutama bantuan kepada kelompok rentan yang ada di sana, dan doa bersama akan kita lakukan. Sekaligus Komnas HAM juga akan melakukan pengamatan situasi terkait dengan tata kelola bencana, bagaimana memastikan penanganan tata kelola bencana itu berlandaskan pada prinsip-prinsip asasi manusia. Oke, ini peringatan bertepatan juga begitu ya dengan aksi kemanusiaan di Aceh, juga Sumatera Barat dan Sumatera Utara gitu ya Mbak Anis ya. Tapi kalau bicara soal Aceh sendiri, tadi juga disebutkan bahwa ini kan memperingati 20 tahun perjanjian Helsinki. Apa sebetulnya yang menjadikan Aceh salah satu wilayah yang memang secara signifikan berarti gitu ya dalam upaya
pelindungan HAM, pemajuan HAM di Indonesia. Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Antara. Ya, Aceh sendiri kan mengalami satu proses perjalanan panjang terkait dengan konflik yang Iya. mengakibatkan banyak sekali korban. Betul. Dan proses untuk dialog itu dilakukan cukup intensif, butuh waktu yang panjang, dan akhirnya ada satu momen di mana disepakatilah perjanjian Helsinki ya, Iya, yang iya. kemudian itu menjadi satu penanda bahwa konflik di Aceh itu disudahi sebagai satu komitmen bersama dan mendorong bagaimana menghormati prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tata pemerintah ya. Dan bagaimana situasi konflik pada masa lalu yang mengakibatkan banyak sekali korban, itu salah satunya kan pelanggaran HAM berat ya. Ada Betul. beberapa kasus yang Iya, terjadi di Aceh, mulai dari kasus Simpang KAA, kemudian juga Jambu Kepok, dan ada beberapa kasus yang juga ada satu kasus yang juga masih diselidiki oleh Komnas HAM gitu. Artinya memang situasi itu penting untuk kita refleksikan pasca sejarah panjang konflik yang terjadi, bagaimana potret pelanggaran hak asasi manusia di sana, dan bagaimana kemudian kebangkitan masyarakat gitu ya untuk kemudian meninggalkan masa-masa sulit dan bisa kemudian berdamai dengan keadaan ya. Itu kita refleksikan mestinya sebagai satu situasi yang penting pasca 20 tahun ya perjanjian itu dibuat gitu. Apakah masih ada misalnya tantangan yang dihadapi atau pelajaran penting apa yang layak untuk dipetik gitu ya. Oke. Untuk dibagikan bersama, termasuk merefleksikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki beberapa tahun yang lalu, bagaimana para korban keadaannya, apakah sudah mendapatkan pemulihan, apakah mereka masih mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan ya pasca mendapatkan surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM berat misalnya gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa kemudian Aceh awalnya kita tetapkan sebagai lokasi di mana Hari HAM akan kita selenggarakan pada tahun ini. Iya. Satu poin penting yang harus saya garis bawahi kayaknya dari penjelasan Mbak Anis adalah mengenai refleksi begitu ya. Ini kan peringatan yang memang kita peringati setiap tahunnya begitu. Artinya supaya ingatan tersebut ada untuk kita pelajari ke depannya gitu ya. Untuk menjadi satu, lagi-lagi refleksi mungkin ya, supaya ini tidak terulang. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan dengan korban yang sebelumnya begitu ya. Tapi ketika Mbak Anis melihat saat ini gitu, masyarakat di Aceh, seperti apa sih responnya terhadap segala konflik masa lalu yang pernah dihadapi, kemudian terhadap literasi terkait HAM-nya sendiri begitu ya, masyarakat di Aceh saat ini, termasuk anak-anak mudanya begitu, terkait dengan itu seperti apa? Ya, saya kira perjalanan panjang Aceh pasca 20 tahun perjanjian Helsinki itu memang mengalami perkembangan yang luar biasa dari sisi bagaimana komitmen untuk mendorong pelindungan hak asasi manusia di sana ya, terutama pasca Aceh kemudian membentuk KKR ya, Komite untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi, untuk mengungkap bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi di sana. Meskipun kita mesti akui PR-nya sampai hari ini adalah bagaimana situasi korban ya sampai hari ini belum mendapatkan hak atas keadilan karena pengadilan HAM sendiri belum memproses ya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, meskipun Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikan, tetapi kan penyidikan oleh Kejaksaan Agung belum dilakukan, sehingga hak atas keadilan bagi para korban hingga hari ini belum terpenuhi. Sehingga yang didorong kan bagaimana kemudian hak atas pemulihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, pada pemerintah sebelumnya itu kan ditetapkan dan diakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, salah satunya kan yang terjadi di Aceh. Makanya dilakukan satu pertemuan nasional di Aceh beberapa waktu yang lalu untuk memastikan tanggung jawab negara, baik dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pemulihan bagi masyarakat, terutama korban pelanggaran HAM berat di sana gitu. Iya, tentunya ini menjadi satu dorongan juga ya supaya ini bisa tetap
diselesaikan begitu ya, Iya. dengan cepat dan sesuai yang diharapkan begitu tentunya sama para korban. Mbak Anis, kalau bicara soal tadi Aceh, ini kan juga jadi salah satu spotlight wilayah di Indonesia terkait HAM dalam konteks pelanggaran HAM berat begitu ya. Tentu saja ada daerah-daerah lain juga. Tapi kalau kita bicara saat ini gitu ya, pelanggaran HAM yang terjadi, kita bicaranya seluruh daerah di Indonesia gitu. Mbak Anis bisa menjelaskannya seperti apa, khususnya di tahun 2024-2025 kali ya gitu ya, dalam 1 tahun terakhir seperti apa sih kondisinya? Iya, sebenarnya kalau bicara terkait dengan data, sepanjang tahun 2024 itu Komnas HAM setidaknya menerima sekitar 2.400-an aduan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ini baru Dari aduan? ya, Oke. dari seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Lalu tentu kemudian kami melakukan proses analisis mana yang ini ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM, maka Oke. kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ya, pemantauan penyelidikan dan juga mediasi hak asasi manusia. Oke. Nah, memang kalau melihat tren kasus sebenarnya dari tahun ke tahun kasus-kasus yang paling banyak diadukan itu kan memang konflik agraria. Konflik agraria, kasus ketenagakerjaan, kasus kebebasan beragama berkeyakinan, kebebasan berpendapat berekspresi, dan juga konflik kekerasan di Papua ya. Itu masih terus terjadinya keberulangan ya, kasus-kasus yang sama. Nah, beberapa wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah yang cukup banyak diadukan ke Komnas HAM itu yang pertama adalah DKI Jakarta, yang kedua adalah Sumatera Utara, yang ketiga adalah Jawa Barat dan seterusnya. Kasus-kasusnya terutama 3 hak yang cukup banyak diadukan, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Jadi situasinya seperti itu, terutama beberapa kasus yang saya kira bisa direfleksikan adalah bagaimana kasus-kasus konflik agraria dengan pola yang saya kira mengalami satu keberulangan, konflik antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan korporasi, gitu ya, masyarakat dengan masyarakat itu masih terus terjadi. Apakah itu konflik lahan atau apakah juga konflik lahan yang terjadi karena pembebasan lahan yang dianggap tidak adil atau tidak fair ketika terjadi proyek strategis nasional ya, atau PSN. Itu terjadi di beberapa wilayah dan Komnas HAM masih terus menerima aduan terkait dengan hal itu. Yang kedua, tentu dari kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, baik itu melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan maupun mediasi, kami kan di ujungnya itu mengeluarkan rekomendasi. Oke. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kami karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sebagai tindak lanjut penanganan kasus itu kan berpulang pada komitmen para pihak yang kami berikan rekomendasi. Sejauh mana itu kemudian ditindaklanjuti sehingga memberikan akses keadilan bagi para masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Kalau begitu saya harus tanya, dari pandangan Komnas HAM dan Mbak Anis ini sejauh mana follow up-nya itu atau tindak lanjutnya itu dilakukan begitu ya oleh pihak-pihak yang terkait. Kita mungkin bisa menyampaikan bahwa ini dominannya adalah rekomendasi itu diberikan kepada lembaga negara misalnya, ataukah kepada korporasi juga dan lain sebagainya gitu. Sejauh mana follow up-nya tuh? Iya, pihak yang cukup banyak diadukan ke Komnas HAM itu kan kepolisian ya. Kemudian pemerintah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan korporasi. Ada juga TNI. Nah, para pihak ini cukup beragam dalam menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM. Tetapi setahu saya gitu ya, berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Komnas HAM, memang belum 100%. Masih jauh lah dari 100%. Mbak Anis akan menyebutnya berapa persen kalau begitu? Ini tentu saja ini percakapan ini kayaknya perlu begitu ya, supaya untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik terkait HAM pastinya. Menurut Mbak Anis seperti apa? Iya, sebenarnya masih jauh dari 100% ya, mungkin antara 50-60% mungkin gitu, dan itu pun juga memang harus kami kawal gitu ya, dan para pengadu yang
mendampingi masyarakat gitu ya, apakah organisasi masyarakat sipil, lembaga Oke. bantuan hukum, itu biasanya yang selalu mengawal, mendorong-dorong agar rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti oleh para pihak gitu. Jadi Rekomendasinya seperti apa sih, Mbak Anis yang biasanya disampaikan begitu ya? tergantung kasusnya seperti apa ya. Oke. Misalnya kasus konflik lahan akibat PSN. Biasanya kami dalam beberapa kasus yang kami rekomendasikan misalnya adalah kami meminta dilakukan evaluasi terkait dengan pengadaan lahan, karena berdasarkan undang-undang tentang pengadaan lahan untuk kepentingan publik itu kan ada proses yang sudah diatur ya, apakah ini sudah sesuai prosedur atau tidak. Oke. Kebanyakan memang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam pengadaan lahan itu pemerintah diduga menggunakan excessive use of force gitu ya, penggunaan kekuatan berlebih, melibatkan aparat gitu ya, sehingga masyarakat ketakutan, ganti ruginya tidak memadai sehingga mereka tergusur. Misalnya di tempat itu ada masyarakat adat ya, masyarakat adatnya tergusur dari tempat tinggalnya yang mereka sudah cukup lama tinggal di wilayah itu gitu. Jadi contoh-contohnya adalah seperti itu, kemudian menunda untuk melakukan eksekusi, tidak melakukan penggusuran gitu. Jadi rekomendasi Komnas HAM adalah misalnya seperti itu. Oke, sebetulnya sesuatu rekomendasi yang tentu saja memungkinkan untuk ditindaklanjuti dan dilakukan begitu ya. Betul. Mbak Anis, kalau tadi dari 2000 lebih kasus aduan di sepanjang tahun ini begitu, ini kita kan juga bicara bahwa berarti adakah semacam kesadaran gitu ya dari masyarakat, dari publik untuk mengadukan bahwa ini adalah kasus pelanggaran HAM, sehingga saya harus mengadukannya kepada Komnas HAM dan mendapatkan keadilan. Tentu saja itu yang dicari ya Mbak Anis ya. Atau Mbak Anis melihatnya seperti apa dari angka 2000-an lebih ini? Sebenarnya terkait dengan kesadaran HAM masyarakat itu kan cukup beragam ya, masyarakat yang mana, tingkat kesadarannya sejauh mana. Komnas HAM sendiri secara mandat di bawah Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, kita memiliki mandat untuk bagaimana melakukan penyuluhan hak asasi manusia kepada masyarakat. Sehingga secara reguler kami membuat pelatihan-pelatihan HAM untuk kelompok muda, untuk aparat negara, untuk pemerintah daerah, mendiseminasi informasi HAM, baik itu melalui podcast, melalui sosial media, melalui ya kegiatan-kegiatan lah ya yang dibuat oleh Komnas HAM, diseminasi standar HAM misalnya. Dan biasanya memang setiap tahun kami memonitor sejauh mana pihak-pihak yang kami berikan informasi itu terpapar terkait dengan HAM gitu ya, sehingga kami tahu ini berdampak atau tidak. Tentu Komnas HAM belum punya alat ukur untuk melihat secara makro di seluruh Indonesia terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia. Setidaknya berdasarkan laporan yang masuk ke kami itu kan masyarakat sudah punya kesadaran bahwa mereka sadar haknya dilanggar, maka kemudian melaporkan gitu ya? kasusnya kepada Komnas HAM gitu. Oke, tapi dari angka tadi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah memang ada peningkatan kah atau memang fluktuasinya seperti apa sebetulnya? Soal angka tentu fluktuatif. Nah, di luar yang reguler yang tadi 2.400-an, sesungguhnya kami pada Agustus sama September itu juga cukup banyak menangani kasus terutama terkait dengan aksi ya dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga September. Betul. Jadi ada peningkatan di sekitar bulan-bulan itu ya? Iya, karena sedang juga ini melakukan atau menyelesaikan laporan yang harus juga kami segera sampaikan kepada publik ya. Oke, kalau tadi Mbak Anis menyampaikan bahwa kasus-kasus yang dominan dilaporkan dan berulang gitu ya adalah mengenai konflik agraria, kemudian dan lain sebagainya begitu. Tapi yang belakangan ini terjadi juga kan Komnas HAM juga sempat menyampaikan bahwa penangkapan aktivis itu juga menjadi satu hal yang terus berulang gitu ya. Statement Mbak Anis terhadap hal ini sebetulnya seperti apa sih? Tentu dalam berbagai kasus yang diadukan, salah satunya adalah terkait kebebasan berpendapat berekspresi di mana masyarakat mengalami intimidasi, kriminalisasi, ditangkap sewenang-wenang, terutama dalam peristiwa aksi dan kerusuhan pada Agustus September kemarin. Jadi kami melakukan pemantauan di sejumlah wilayah, terutama di 14 provinsi kalau tidak salah.
22 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan mendapatkan satu gambaran memang terjadi dugaan kuat adanya kesewenang-wenangan oleh aparat dalam melakukan penangkapan termasuk sejumlah aktivis ya yang sampai hari ini masih juga berproses di ranah hukum. Mereka ditetapkan sebagai tersangka gitu ya atas dasar sejumlah regulasi, salah satunya adalah terkait dengan penghasutan gitu yang sejak awal Komnas HAM komunikasikan baik ketika bertemu dengan Kapolri secara langsung maupun komunikasi kami dengan Polda-Polda di beberapa wilayah di Indonesia mendorong agar dilakukan restoratif justice. Kenapa? Karena dalam konteks hak asasi manusia menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah merupakan bagian dari fundamental rights, elemen dari hak untuk berpendapat dan berekspresi. Sehingga tugas aparat keamanan adalah memastikan penyampaian pendapat itu dijamin, dilindungi, termasuk ketika membubarkan juga tidak menggunakan kekerasan, tidak ada excessive use of force dan lain-lain. Faktanya dalam aksi masa kemarin 5.000 lebih yang ditangkap, kemudian hampir 1.000 yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana dari hasil pemantauan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM memang sebagian besar itu adalah terjadi praktek kesewenang-wenangan yang itu tentu saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oke, juga bicara tadi mumpung Mbak Anis sempat menyinggung mengenai bahwa ini ada sesuatu yang dilanggar mengenai bagaimana publik menyampaikan pendapat di muka umum dan berekspresi. Tapi masalahnya saat ini juga kita sudah merambah ke ruang digital kan Mbak. Bahkan ada juga beberapa kasus penangkapan aktivis yang mungkin kita bisa melihat bahwa kasusnya itu terjadi di ruang digital gitu ya. Bahkan di status begitu ya atau story dan lain sebagainya di ruang digital di media sosial milik pribadi begitu ya. Mbak Anis menanggapi hal ini seperti apa? Seperti yang saya sampaikan bahwa kami sudah menerima aduan kasus-kasus tersebut, kami melakukan pemanggilan sejumlah pihak untuk mendapatkan informasi, kami melakukan analisis dan memang diduga kuat ini terjadinya kriminalisasi ya atas dasar pelanggaran terhadap undang-undang ITE yang paling banyak digunakan gitu ya oleh aparat penegak hukum. Jadi memang ini mengkhawatirkan dan bisa menimbulkan chilling effect gitu ya atau dampak yang membuat masyarakat takut ketika akan menyampaikan pendapat ke publik, ketika akan mengkritik kebijakan negara, dan ini berbahaya untuk demokrasi karena fungsi check and balance itu kan bagian penting dari berjalannya satu demokrasi atau tidak. Nah, penyampaian pendapat di muka publik, kritik publik terhadap kebijakan negara itu kan bagian dari fungsi check and balances itu. Sehingga itu kan yang harus dijaga. Betul. Makanya kenapa saya kira ini relevan dengan tren indeks demokrasi dan hak asasi manusia yang diluncurkan di tingkat global yang itu menempatkan posisi Indonesia mengalami satu penurunan. Karena salah satunya adalah faktor-faktor yang barusan kita diskusikan. Makin menyempitnya civic space atau ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terutama ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara gitu. Oke, menyempitnya ruang untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan ekspresi begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal ruang digital, ini kayaknya kok menambah lagi gitu ya ruang pengawasan, terutama oleh Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang terjadi, aduan dan lain sebagainya di ruang digital ini. Ini seperti apa approach-nya atau pendekatan yang dilakukan sama Komnas HAM terkait dengan ruang digital ini, kita menjaga supaya ruang digitalnya tetap aman, begitu ya, tetap nyaman untuk semua pihak di dalamnya. Di era disruption information ya, teknologi makin luar biasa mengalami perkembangan, ruang digital kita kemudian banyak menjadi ruang publik ya untuk menyampaikan ekspresi, untuk berpendapat, bahkan masyarakat juga sebagian ya menumpukan itu juga sebagai ruang untuk membuat konten sehingga menghasilkan AdSense dan lain sebagainya. Betul, gitu ya.
tentu penting sekali juga harus diberikan adanya satu jaminan terkait perlindungan. Karena penyampaian pendapat itu tidak hanya di ruang offline yang itu disampaikan secara langsung, tetapi justru mungkin beberapa tahun terakhir penyampaian pendapat itu kan makin dominan dilakukan di ruang-ruang digital melalui konten-konten di sosial media dan lain-lain gitu. Sehingga negara tentu dalam konteks hak asasi manusia punya kewajiban untuk memastikan, karena ini bagian dari constitutional rights ya, hak menyampaikan pendapat dan ekspresi termasuk di ruang digital itu harus dilindungi gitu. Nah, kita punya tantangan yang besar terkait dengan hal itu karena di satu sisi ada kewajiban di sana, masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi di sisi yang lain lembaga seperti Komnas HAM itu sendiri juga belum punya satu instrumen yang memadai untuk melakukan semacam pendataan, tracking gitu ya, sejauh pemantauan mana sih di situ pemantauan sejauh mana masyarakat kita itu mengalami satu ancaman, serangan gitu ya di ruang digital sehingga mereka merasa tidak aman gitu. Nah, sejauh ini ya kita menggunakan upaya-upaya data-data yang dilakukan oleh beberapa pihak gitu. Ketika kita menemukan atau mungkin kita sepertinya merasakan atau mengalami begitu ya bentuk-bentuk pelanggaran HAM di ruang digital yang memang bisa ini perlu ditindaklanjuti, perlu dilaporkan misalnya. Gimana cara kita bisa mengenali hal itu? Tentu mesti berangkat dari masyarakat harus punya kesadaran hak asasi ya. Mana sih yang dikategorisasi sebagai pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu kan satu tindakan ya, perbuatan individu maupun kelompok termasuk itu dari negara yang bisa menyebabkan adanya pengurangan, penghambatan atau tidak terpenuhinya hak asasi manusia seseorang yang mengakibatkan kemudian tidak berjalannya sistem hukum gitu ya, sehingga orang tidak mendapatkan akses atas keadilan. Nah, dari definisi itu kan jelas ketika orang mengalami sejumlah pelanggaran HAM baik itu di ruang publik maupun di ruang digital gitu ya, itu bisa melaporkan itu ke Komnas HAM. Jadi bisa datang langsung, bisa melalui website laporan secara online, bisa juga ada kontaknya nanti di sosial medianya Komnas HAM itu juga bisa diakses bagaimana cara mengadu yang mudah ke Komnas HAM. Jadi artinya harus ada pemahaman begitu ya tentang basic-basic terkait pelanggaran prinsip-prinsip HAM itu tadi sendiri ya, dan itu bisa diterapkan di ruang nyata dan juga di ruang digital gitu ya Mbak Anis. Betul. Kalau gitu saya mau tanya juga karena ini terjadi di ruang nyata tapi gaungnya ramai juga di ruang digital kita mengenai yang belakangan baru saja disahkan adalah mengenai KUHAP begitu ya. Dan Komnas HAM juga sempat menyampaikan pernyataan waktu itu ada beberapa hal atau tidak sejumlah hal yang bisa menjadi risiko begitu di dalam KUHAP tersebut yang baru disahkan. Seperti apa ini update-nya begitu, karena kan kalau sudah disampaikan mungkin ya kepada pemerintah, kepada DPR begitu ya sama Komnas HAM, tindak lanjut yang diberikan oleh pihak-pihak terkait ini seperti apa Mbak? Ketika masih menjadi draft, Komnas HAM juga melakukan kajian ya terkait dengan rancangan KUHP sampai KUHAP. Sekarang semuanya sudah disahkan, akan berlaku nanti 1 Januari 2026. Komnas HAM sudah mencatat sejumlah potensi adanya pelanggaran HAM yang akan terjadi. Itu menjadi warning bagi kita semua, waspada, terutama terkait bagaimana ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ya, abuse of power dalam penyelidikan, penyidikan, penangkapan gitu ya. Sehingga ini saya kira bagaimana kita semua penting untuk mengawal agar itu tidak terjadi. Termasuk dalam proses-proses yang lain, misalnya tahun depan kita juga akan ada RUU penyadapan yang akan dibahas ya, melengkapi KUHP dan juga KUHAP gitu ya. Ini juga punya potensi. Kemudian sejumlah pasal-pasal yang masih ada di dalam KUHP terkait dengan
pasal-pasal hate speech ya, penghinaan, kritik terhadap negara itu ada pasal-pasal yang mengatur itu nanti bisa didefinisikan sebagai penghinaan ya, dan itu juga bisa dipidana gitu. Jadi kita membayangkan mungkin akan makin sempit ruang kebebasan sipil kita untuk menyampaikan pendapat, untuk mengkritik gitu ya. Karena bisa multitafsir kan. Yeah. Kita menyampaikan kritik terhadap satu kebijakan, tetapi ada yang merasa bahwa itu penghinaan, ini penghinaan gitu. gitu. Dan itu kan subjektivitas aparat penegak hukum untuk menilai bahwa ini memenuhi unsur atau tidak dan lain sebagainya gitu. Sehingga tentu kita semua punya kepentingan untuk mengawal ketika KUHP dan KUHAP akan diberlakukan tahun depan gitu. Tapi sejauh ini sudah ada setidaknya responskah dari berbagai pihak yang terlibat ini, Mbak Anis? Kalau kami kan sudah menyampaikan ya, menyampaikan sikap, usulannya juga kami sampaikan secara langsung kepada DPR, pemerintah gitu. Ya responnya seperti apa, saya kira kita semua juga tahu. Oke. Mbak Anis, ini mumpung kita sesuai ya dengan peringatan Hari HAM Sedunia begitu 10 Desember. Mbak Anis melihat overall secara keseluruhan bagaimana penegakan HAM di tanah air? Penegakan HAM, oke. Di tingkat norma-norma ada berbagai kemajuan yang ada di Indonesia. Seperti apa itu di tingkat Seperti norma? apa misalnya kita sudah memiliki instrumen hukum, undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Ini sangat penting karena selama ini kita terancam gitu ya, hak privasi kita tidak ada pelindungannya gitu ya. Pasca ada undang-undang pelindungan pribadi, saya kira ini bentuk dari hadirnya negara untuk memastikan itu ada satu regulasi yang mengatur. Kemudian juga sudah ada undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana kelompok rentan perempuan, anak selama ini nyaris ya menjadi sasaran gitu ya, makin meningkat kasus-kasus di mana-mana. Tetapi kan sekali lagi bahwa kehadiran satu regulasi atau satu undang-undang itu kan tidak kemudian mengakhiri adanya kerentanan masyarakat tidak mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Seperti kasus tindak pidana kekerasan seksual, kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi gitu ya, disalahgunakan dan lain-lain gitu. Di satu sisi ada kemajuan norma gitu ya dalam bentuk instrumen, dalam bentuk undang-undang dan regulasi yang lain. Di sisi yang lain kita punya tantangan yang luar biasa yang kita diskusikan cukup panjang lebar tadi, soal bagaimana ruang sipil kita yang makin menyempit gitu ya, sehingga kemungkinan keberulangan kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk kriminalisasi terhadap aktivis itu masih akan terjadi. Dan bagaimana perspektif aparat dalam memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat ke publik ke depan gitu ya. Apakah rasa amannya makin berkurang atau tidak gitu ya. Saya kira itu masih akan menjadi tantangan. Di tengah pemerintah juga sedang membentuk tim reformasi Polri, kita berharap ini serius gitu ya. Karena ini diharapkan bisa mendorong adanya satu perubahan yang signifikan. Polri sebagai institusi penegak hukum yang punya peran penting memastikan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, itu juga menjadi salah satu kunci bagaimana pemenuhan HAM itu bisa dipastikan lebih baik ke depan gitu. Di sisi yang lain, saya kira situasi hak asasi manusia di Papua misalnya, konflik bersenjata, kekerasan, bagaimana kasus-kasus konflik lahan yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan adat, lahan, kehidupan mereka, hutan mereka, kemungkinan masih akan terus terjadi karena pola penyelesaiannya juga tidak dari akar masalahnya gitu ya. Saya kira masih banyak tantangan yang kita hadapi ke depan sehingga membutuhkan peran penting semua pihak termasuk media dalam menjalankan
fungsi informasi ke publik dan kebebasan pers bisa tetap berjalan sehingga demokrasi dan penegakan HAM itu paling tidak gitu ya, jangan makin merosot atau makin menurun, ya setidaknya di posisi yang sama saja sudah bagus gitu. Oke, kemajuannya tadi kan sudah disebutkan, tapi tantangannya setelah disebutkan kayaknya lebih banyak poinnya gitu ya Mbak Anis ya. Tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang masyarakat juga bisa lakukan ya dalam hal memantau, kemudian juga sama-sama kita melakukan satu pemantauan terhadap upaya penegakan HAM di tanah air. Ya, saya kira masyarakat sebagai rights holder, pemegang hak itu punya hak untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi haknya oleh negara, sehingga ketika terjadi kasus dugaan pelanggaran HAM, apakah itu menimpa masyarakat yang jauh dari akses atau yang aksesnya dekat gitu ya, kami berharap Komnas HAM masih terus dimaksimalkan fungsinya untuk diakses sebagai layanan untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua tentu kami berharap bahwa demokrasi ini harus kita jaga bersama-sama, masyarakat sipil menjalankan perannya, media menjalankan perannya, pemerintah kita terus dorong perkuat perannya untuk menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, dan bagaimana aparat penegak hukum juga tetap menjalankan peran-peran penting untuk memastikan bahwa hak atas keadilan bagi masyarakat itu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar internasional hak asasi manusia. Saya kira ya semua pihak mesti berperan sesuai dengan porsinya masing-masing. Walaupun banyak tantangannya tentu saja, tapi kita rasanya masih perlu menjadi optimistis gitu ya Mbak Anis ya. Harus dijaga. Harusnya ya. Oke, Mbak Anis, terakhir mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan terutama dalam peringatan Hari HAM Sedunia. Untuk berbagai pihak, untuk masyarakat mungkin dari Komnas HAM seperti apa? Tahun ini di tingkat global ada satu tema saya kira yang cukup penting, relevan untuk kehidupan kita gitu ya. Tahun ini temanya adalah Human Rights, Our Everyday Essential. Artinya penting untuk memberikan terus kesadaran bagi masyarakat tentang hak asasi manusia. Ketika hak-hak itu tidak terpenuhi, terhambat, atau ada pihak-pihak yang melakukan pembatasan, ya harus bersuara dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama adalah kepada kami di Komnas HAM, sehingga kami bisa menindaklanjuti. Yang kedua, saya kira kita semua berkepentingan untuk memastikan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia ke depan harus kita jaga dan kita rawat, terutama kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, anak, kelompok disabilitas gitu ya. Kelompok-kelompok rentan ini kan teridentifikasi sebagai kelompok yang memiliki kerentanan yang lebih terhadap terjadinya pelanggaran HAM, sehingga bagaimana kemudian mereka harus kita prioritaskan untuk dipastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi oleh negara. Tentu saja kita berharap hal yang sama begitu ya, dan mengupayakan hal yang sama terkait dengan penegakan HAM di Indonesia. Mbak Anis, terima kasih banyak, kita sudah bicara cukup panjang dan cukup lebar gitu ya terkait dengan upaya penegakan HAM di tanah air, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, terima kasih. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Anis Hidayah selaku Ketua Komnas HAM. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa.